Untuk itu tanpa berlama-lama saya langsung panggil saja para pembicara kita ke atas panggung. Yang pertama Pak Tom Lembong, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2016 hingga 2019, Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai 2016. Terima kasih Pak Tom. Yang kedua Bapak Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan RI tahun 2020 sampai 2022. Dan pernah juga menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi kita punya 2 Kepala BKPM dan 2 Menteri Perdagangan di atas panggung hari ini. Duluan juga jadi menterinya. Oh duluan jadi menterinya katanya. Yang ketiga Ibu Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang keempat Bapak Profesor Alexius Jemadu, Profesor Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Banyak mahasiswanya sepertinya Prof. Bapak Ahmad Rizky Umar, PhD, Associate Lecturer University of Queensland. Silakan Bapak. Dan Bapak Yohanes Sulaiman, PhD, Lektor Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih Pak Tom, Pak Lutfi, Mbak Mutia, Pak Alexius, Pak Yohanes, dan Pak Ahmad Rizky. Mungkin saya mau langsung fokus ke pertanyaan aja lah, supaya kita to the point di sini. Saya pengennya ke para akademisi dulu. Kan pelaku biasanya nanti setelah para akademisi sudah memaparkan kondisi objektif, gitu kan. Konstitusi kita kan jelas, politik luar negeri kita itu dipenuhi dengan niat yang mulia, yaitu perdamaian dunia, perdamaian abadi. Gitu. Sebenarnya apa prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dengan semangat ini, dan apa sebenarnya yang tidak boleh dikompromikan? Mungkin saya ingin tanya ke Pak Alexius dulu, terlebih dahulu. Silakan, Prof. Ya, terima kasih kepada FPCI yang beri kepercayaan kepada saya untuk tampil di forum yang sangat terhormat ini. Terima kasih juga Samara untuk kesempatan pertama yang diberikan. Saya akan bicara dari perspektif hubungan internasional, studi yang saya tekuni. Jadi di dalam kebijakan luar negeri negara manapun itu selalu ada yang namanya core interest, ya, kepentingan inti suatu negara yang tidak bisa dikompromikan, dan juga ada yang namanya core values. Ya, jadi tadi yang dibilang Samara itu yang di dalam pembukaan UUD 45 itu adalah prinsip yang mengatakan siapa kita, non-negotiable, karena itu menyangkut kredibilitas kita, esensi kita sebagai bangsa, ya. Tapi tentu saja di dalam pelaksanaannya, hakikat dari diplomasi itu tidak bisa kita gunakan prinsip winner takes all, ya, karena selalu take and give, ya, kita di dalam diplomasi. Jadi kalau di dalam pelaksanaannya itu ada elemen pragmatisme, saya pikir itu unavoidable, ya, apalagi kita hidup di dalam hubungan internasional sekarang ini yang dicirikan oleh keterbukaan, globalisasi, interdependensi, itu ya, banyak sekali contingent factors, ya, yang mempengaruhi pelaksanaan diplomasi itu sendiri. Dan belum lagi kalau kita masukkan faktor bahwa setiap rejim yang berkuasa itu siapapun, ya, pasti dia berkepentingan dengan apa yang disebut dengan performance legitimacy, kinerja dia. Untuk mendukung program-program dia itu dia harus skillful di dalam diplomasinya untuk memanfaatkan peluang ekonomi, peluang politik internasional yang terbuka untuk dimanfaatkan untuk mendukung dia punya performance legitimacy. So pragmatism is very much part of foreign policy, any country, ya. Nah, terlebih lagi untuk Indonesia sebagai negara berkembang, ya, emerging market, kemana-mana kita butuh negara lain. Tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. So itulah part dari apa namanya, tarik menarik, ya, tug of war antara principled foreign policy and pragmatic foreign policy. Saya pikir kita selalu ada di dalam tarikan itu. Ya. Cuma pertanyaannya yang perlu kita diskusikan bersama atau perlu diputuskan oleh pemerintah, sejauh mana kita
mengkompromikan hal-hal itu supaya kita punya kepentingan foreign policy objectives itu tercapai. Tapi saya pikir kita perlu menyepakati ada hal-hal tertentu yang bagi Indonesia itu non-negotiable. Keutuhan wilayah, kedaulatan, ya, state ideology, ya. Semua hal-hal itu adalah bagian yang mendefinisikan siapa Indonesia, ya. Itu yang saya pikir yang harus kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang punya dignity, ya. Itu Samara. Ya, terima kasih Alexius. Saya mau tanya ke Pak Ahmad Rizky ya, karena tadi kan menarik juga ada pertanyaan terkait kita harus juga bisa bermain sebenarnya di tengah-tengah pragmatisme dan prinsip, ada sesuatu yang sifatnya contingent, ada dinamika di sana gitu. Tapi kita kan memang sebagai negara menganut politik luar negeri yang bebas aktif, ya. Tetapi juga dalam sejarahnya Indonesia misalnya meskipun secara clear mengatakan kita tidak berpihak kemanapun, Presiden Soekarno misalnya pernah membentuk aksis gitu, Jakarta, Peking, misalnya Pyongyang dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau kita mengacu pada sejarah, mengacu pada kebijakan luar negeri kita tuh bagaimana sih sebenarnya memaknai bebas aktif di negeri kita? Oke, terima kasih Mbak Samara. Kalau kita ingin melihat bebas aktif ya, ada satu hal yang sering kali disalahpahami dari bebas aktif, yaitu bahwa bebas aktif sama dengan netralitas. Saya berargumen bukan itu maksudnya. Kalau kita baca pidato Hatta tanggal 2 September tahun 1948, ada 4 poin yang penting dalam politik luar negeri bebas aktif, dan itu bukan berarti netralitas. Pertama, itu adalah bahwa kepentingan Indonesia itu berdasarkan pada asesmen yang kuat terhadap kebutuhan pembangunan dalam negeri dan tujuan politik dalam negeri pada waktu itu. Yang disebut oleh Hatta pada tanggal 2 September tahun 1948 itu adalah mencapai kemerdekaan. Jadi clear, ada satu objektif, ini satu visi besar. Bebas aktif itu adalah satu di guide atau dilandasi oleh prinsip itu. Yang kedua adalah kalau kita baca juga Hatta kan juga sebetulnya punya banyak pandangan di pidato itu. Beliau bilang bahwa politik luar negeri itu harus berdasarkan pada pertimbangan yang realistis dan rasional dan bukan hanya pada keberpihakan pada ideologi tertentu. Maksudnya adalah pada waktu itu perdebatan politik luar negeri kita itu dihadapkan pada satu persoalan. Apakah kita ingin minta bantuan Soviet? Karena Soviet yang pada waktu itu tahun 1948 mendukung kita, atau kita stick pada perjanjian Renville di mana ada pathway dari kemerdekaan itu. Bagi Hatta, mempertahankan perjanjian Renville itu adalah hal yang realistis dan rasional. Nah, yang ketiga adalah, dan ini terkait dengan pertanyaan Mbak Samara, itu adalah bahwa kita harus aware dengan struktur pertarungan geopolitik di tingkatan global. Zaman dulu adalah pertarungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kalau kita lihat pada saat ini, mungkin kita melihat bahwa pertarungan kekuatan besar tidak sepenuhnya hilang. Dan poin ketiga adalah bahwa penting untuk kemudian kita aware terhadap pertarungan kekuatan politik global. Dan ini sampai pada poin keempat kalau kita baca pidato Hatta tahun 1948, yaitu bahwa politik Indonesia itu saling terkait antara kebutuhan ekonomi dengan kebutuhan politik, terkait antara kebutuhan pertahanan dan kebutuhan ekonomi, dan kemudian harus kemudian ada keterkaitan antara politik luar negeri dan politik domestik. Sehingga kalau kita baca, dan ini poin terakhir saya, bahwa politik luar negeri bebas aktif itu bukan hanya guidelines untuk Kementerian Luar Negeri, tapi seharusnya menjadi bagian dari visi misi Presiden. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita ke pelaku dulu ya sebelum ke Pak Yohanes ya, ke pelaku dulu. Ke Mbak Mutia dulu deh. Ke Ketua Komisi 1. Kan memang ada fleksibilitas tapi juga ada ideologi di dalam kita menjalani politik luar negeri kita Mbak Mutia. Tetapi mungkin dalam praktek-prakteknya karena dinamika geopolitik yang terjadi dari dulu sampai sekarang, mungkin ada beberapa prinsip yang tidak core yang dilanggar gitu. Dari pengamatan Mbak Mutia sendiri, sejauh mana kita bisa melanggar prinsip-prinsip itu gitu? Terima kasih Mbak Samara pertanyaannya. Tapi kalau langsung prinsip mana yang bisa dilanggar, I would say tidak ada prinsip yang boleh dilanggar. Jadi kalau tadi mendengarkan
Prof dan para ahlinya di bidang ini. Pertama ada Polugri. Kita punya politik luar negeri yang lebih rigid dan tadi sudah disampaikan bebas aktif. Kenapa dia rigid? Karena dia diamanahkan di pembukaan undang-undang tidak diganti sampai sekarang. Selama itu tidak diganti, kita harus follow that peta jalan. Tapi pengejuantahan dari itu ada namanya diplomasi. Nah itu Samara boleh lebih fleksibel. Jadi kita punya jalanan, peta jalan yang rigid, kemudian ada diplomasi yang bisa lebih fleksibel melihat konteks kejamanan atau konteks waktu ketika hari itu. Tadi disampaikan sebelumnya kalau dibawa ke 1950-1960 ketika Mbak Samara menyampaikan kenapa kita pernah membuat AXIS. Kita harus melihat konteks ketika itu yang kita hadapi adalah dua kekuatan timur dan barat, the West against the Soviet, dan kita harus kemudian membuat aksis baru untuk kemudian tetap bebas aktif. Jadi itu konteksnya, dan itu sah-sah saja selama tidak melangkahi atau menyalahi prinsip yang bebas aktif tadi, yang juga berarti pengejuantahan satu lagi dari bebas aktif adalah inclusivity. Artinya we include all. Juga artinya adalah no one left behind. Tadi juga sudah disebutkan. Sebagai contoh yang kekinian nih, kalau tadi 1950-1960, ketika G20 Indonesia ditekan untuk tidak mengundang Rusia, kita tetap mengundang Rusia. Karena pegangan kita, Polugri kita bebas aktif, mengamanahkan juga inclusivity. Kita nggak bisa tuh kemudian nolak Rusia untuk datang. Akhirnya nggak datang, yaitu blessing in disguise. Tapi kita tidak bisa ditekan untuk itu. Kemudian satu lagi nih, yang values yang mungkin saya izin tambahkan Prof adalah di tengah kalimat ketertiban dunia, kemudian bebas aktif itu juga ada underlining arti lain yaitu solidarity. Jadi prinsip luar negeri kita berbasis kepada solidaritas. Yang utama yang diberi contoh oleh founding father kita di tahun 1950 adalah solidaritas kepada negara-negara berkembang. Tapi in general adalah solidarity against all nation. Kita adalah bangsa yang tidak membiarkan satu bangsa tertinggal. Padahal dulu kita tuh masih susah loh, baru merdeka loh. Tapi founding father kita sudah menuliskan ini dengan begitu indah dalam pembukaan undang-undang dasar kita. Itu mungkin Mbak Samara. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Tadi saya tertarik prinsip tidak boleh dilanggar, tapi kita punya ruang-ruang diplomasi itu. Mungkin saya pengen kita semua juga belajar dari pengalamannya Pak Tom dan Pak Lutfi di dalam pemerintahan gitu ya. Pastikan sudah banyak berhubungan terkait kebijakan ekonomi, kebijakan politik luar negeri gitu. Sebenarnya tentu di dalam politik luar negeri kan ada yang prinsip, ada fleksibilitas tadi diplomasi kalau Mbak Mutia menyebutnya gitu kan. Kita kan harus mencari titik tengah antara kedua hal tersebut kan. Kapan sih sebenarnya, kenapa dan kapan kita harus menjadi pragmatis? Kita harus misalnya memilih langkah yang pragmatis. Dan kapan ketika kita mencoba menjadi pragmatis, kita juga nggak meninggalkan prinsip-prinsip kita gitu dalam kebijakan politik luar negeri. Apakah boleh kemudian kita mengabaikan prinsip kita, bahkan ketika prinsip kita itu tidak populis di mata rakyat kita sendiri? Gitu. Mungkin boleh beri contoh dari pengalaman kali ya. Pak Tom dulu mungkin. Kayaknya Pak Tom dari tadi senyum-senyum udah punya jawaban soalnya. Siap, makasih Mbak Samara. Jadi saya kira yang menjadi kunci ya adalah yang sudah disinggung Prof. Alex tadi dan Mbak Samara juga, yaitu keseimbangan. Keseimbangan antara prinsip dengan pragmatisme. Ya. Nah, masalahnya yang Pak Anies dan saya yang lihat sekarang, kita ini udah terlalu ekstrim ke satu arah. Kita langsung saja. Jadi kami melihat kebijakan luar negeri kita sekarang sudah terlalu jauh ke satu ekstrim, yaitu pragmatisme. Ini yang tadi pagi di forum terhormat ini, beliau bilang kita terjebak pada pragmatisme. Dan istilah yang kami pakai, kebijakan luar negeri kita sekarang sudah terlalu transaksional. Dan kita harus kembali kepada suatu kebijakan luar negeri yang
lebih berbasis nilai atau yang tadi ahli-ahli kita sebutkan berdasarkan prinsip. Ya. Kenapa? Karena dengan kita terlalu transaksional, ya semua hubungan luar negeri ditujukan hanya untuk urusan sempit seperti investasi dan investasi. Itu kita tidak lagi bebas. Ya, kita tidak lagi bebas karena semua pemikiran kita tersandera dengan, waduh, kalau saya bilang ini, dampaknya ke investasi apa ya? Kalau saya bilang itu, dampaknya ke investasi atau perdagangan apa ya? Ya, jadi kita hemat kami sudah terlalu jauh ke arah yang pragmatis, sehingga kita kehilangan nilai-nilai dan norma-norma yang sejatinya mendefinisikan identitas kita. Ya, apa itu? Misalnya sebagai contoh, integritas teritorial. Ya, saya kira kita semua setuju bahwa itu satu nilai, satu norma yang prinsip, yang core, yang kalau Mbak Mutia tadi bilang tidak boleh kita langgar, ya. Tapi di saat Rusia menginvasi Ukraina, kita tidak tegas. Ya, jelas ada satu negara menyerang suatu negara yang lain, ya, melanggar teritori, melanggar perbatasan yang diakui dunia internasional, dan kita tidak tegas. Ya. Jadi hemat kami ini sudah terlalu, ya, ke arah pragmatis. Kenapa? Karena kita takut tersinggung. Ya. Rusia punya proyek kilang minyak besar di Indonesia, dan saat itu yang saya ketahui adalah itulah yang menjadi keprihatinan utama. Ya, jadi kita jangan sampai ada yang tersinggung nih. Padahal ini kan sebetulnya sangat-sangat prinsipil, ya, sangat-sangat fundamental. Bahkan dari segi pragmatis, ya, ini menjadi masalah. Karena kalau kita tidak membela sebuah negara lain yang diserang, ya, atau ditindas, suatu hari kalau kita yang dilanggar, kita yang diserang, orang lain akan bilang, ya waktu itu Indonesia juga nggak bela kita, Indonesia juga nggak membela prinsip bahwa keutuhan kewilayahan itu penting, fundamental. Ya, jadi ya udah, dia bukan bagian dari kita, gitu kira-kira. Ya, mungkin Pak Lutfi ada tanggapan karena tadi ada beberapa hal yang menarik juga disampaikan oleh Pak Tom gitu kan. Karena saya juga ingat beberapa tahun yang lalu sepertinya ketika Pak Lutfi masih jadi Menteri Perdagangan pernah diundang dalam World Economic Forum dan sempat berdebat dengan moderatornya terkait kritik terhadap Indonesia waktu itu kalau misalnya menghold vaksin. Pak Lutfi waktu itu bilang bahwa kita mau hold vaksin karena yang pertama kali paling penting adalah national interest kita. Dan ketika itu dibilang seperti kok itu jadi nationalism narrow minded gitu ya gitu. Sebenarnya sejauh mana Pak Lutfi kita boleh pragmatis dan sejauh mana kita harus mempertahankan prinsip kita, dan benarkah tadi misalnya Pak Tom bilang bahwa sekarang ini Indonesia arah kebijakan luar negerinya sudah terlalu pragmatis, betul nggak sih itu? Ya, terima kasih Sarifah Samara. Jadi Bapak dan Ibu, saya ini sebenarnya pedagang, tapi sama Pak SBY dulu disuruh jadi diplomat, terus mendapat satu newfound love untuk diplomasi. Karena bekas ketua HIPMI, ketemu sama banyak orang, terus pergaulan diplomasi itu menjadi sesuatu yang baru buat saya. Dan saya selalu mencoba mensederhanakan apa kata Profesor Alex tadi dan Prof. Ahmad tadi dengan sesuatu yang sederhana. Jadi tadi core value sama core interest di dalam diplomasi itu selalu saya sederhanakan dengan suatu bahasa yang sederhana. Jadi kalau diplomasi itu seperti hidup bertetangga. Kita ini mau jadi apa sih di tetangga kita? Atau saya sederhanakanlah dengan film kartun. Di dalam suatu rumah tangga, kita udah pernah nonton Cinderella kan? Kita mau jadi apa nih kalau kita ini Cinderellanya? Punya kakak tiri namanya Drusilla, ibu tiri, sama dua kakak tiri yang jahat-jahat sama Drusilla. Gitu loh. Mau transaksional apa kalau kita nggak punya apa-apa? Ya, seperti Pak Tom tadi bilang, emang Indonesia bisa apa kalau mau diadu-adu sama negara kayak Amerika Serikat dan adidaya?
modin bom nuklir. Kita ini kalau diadu paling jago, $4.000 GDP. Kita ini at best mid-level power. At best. Mau transaksional apa? Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya Cinderella itu bisa-bisa cuman apa? Berdoa sama yang maha kuasa dan berbudi baik. Jadi saya minta maaf Pak Tom, karena Pak Tom belain Anies Baswedan, bilang Pak Jokowi transaksional, saya categorically deny dan saya bela Pak Jokowi. Itu adalah orang yang paling mulia. Tahu kenapa Bapak dan Ibu? Orang pertama, negara pertama yang membela orang Islam ketika diusir dari negaranya orang Rohingya, tahu siapa? Republik Indonesia. Ditolak di Thailand, ditolak di Malaysia. Yang menerima pertama siapa? Republik Indonesia. Presidennya siapa? Joko Widodo. Siapa yang menerima orang Rohingya pertama? Adalah orang Indonesia. Kita berdiri tegak di Eropa, berdiri tegak di Amerika Serikat, dan itu pada saat itu Bapak dan Ibu adalah orang-orang Eropa menolak orang-orang Arab, orang-orang Syria, orang-orang Irak yang mereka kehilangan tempat tinggalnya karena negara mereka perang disebabkan oleh negara-negara Eropa tersebut. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, kita ini memang mungkin bukan negara-negara hebat, bukan negara-negara kuat, tapi budi pekerti orang Indonesia itu mesti kita banggakan. Karena kita mungkin bukan orang kaya, tapi kita punya budi pekerti. Jadi Samara, kita ini negara middle power. Kita sekarang sedang bekerja untuk keluar dari middle income trap. Kita kerja seperak demi seperak. Sekarang kita kumpulkan raw material kita untuk supaya kita tumbuh menjadi negara yang kuat. Nah sekarang kita punya ini yang kita sebut dengan tabungan-tabungan ini supaya pada tahun 2038 kita keluar dari middle income trap ini. Sekarang kita mesti agak tambeng sedikit. Saya lawan waktu jadi Menteri Perdagangan kemarin itu, biar kita dihajar sama WTO, dihajar sama negara maju, kita lawan di lembaga arbitrasi dunia, karena kalau kita mengalah dengan mereka, kita jual raw material kita. Contohnya pada tahun 2019 nilai ore kita itu cuma dijual $1 miliar. Tahun yang sama tahun 2020 nilai tambah kita itu $10 miliar. 10 kali lipat. Tahun berikutnya jadi $20 miliar. Tahun berikutnya naik jadi $30 miliar. Dan itu karena presiden kita itu juga berkeras kepala, tidak mau mengalah. Karena kenapa? Itu 10% daripada nilai ekspor kita. Supaya kita tumbuh menjadi negara yang kuat, negara yang bisa menjadikan dunia Indonesia ini menjadi yang kuat juga. Oleh sebab itu saya bilang sama Samara, memang untuk menjadi negara kuat itu banyak gangguannya. Bukan saya mau berpolitik pada saat ini, tetapi kita juga mesti bangga dan kita juga mesti yakin sama diri kita sendiri. Pak Tom, saya minta maaf, bukan mau kampanye. Tapi kalau dibilang kita transaksional, budi pekerti politik Indonesia dari zaman Hatta sampai hari ini, kita mesti hormat sama pendahulu kita mesti hormat sama pemimpin kita, karena orang Indonesia meski tidak punya uang, meski tidak kuat, tapi kita punya budi pekerti. Terima kasih. Ya, saya sebelum ke Pak Yohanes karena kebetulan lagi seru gitu, kapan lagi kan kita melihat sesi rada-rada debat dikit lah ini. Kok kayak debat di TV nih kan, kapan lagi gitu kan. Karena ini terkait dengan kebijakan Pak Jokowi yang menggugat di WTO. Terkait digugat dan kemudian mengajukan banding.
di WTO terkait hilirisasi nikel. Ini menurut saya menarik karena kalau kita tarik lagi ke tema ini ya Pak Lutfi, Pak Tom dan Mbak Mutia dan Bapak Ibu sekalian gitu. Kita seringkali bukan terperangkap, tapi sudah terbiasa menjadikan normalisasi tatanan dunia yang bersifat rules based, yang sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan tatanan tersebut sangat kental dengan nilai-nilai liberalisme gitu, liberal political ideals, liberal economic ideals begitu kan. Ya misalnya penyebaran demokrasi dan lain sebagainya. Ini bukan masalah benar dan buruk atau salah dan tidak. Tetapi memang dalam realitanya kita pun terikat dengan multilateral organization ini seperti WTO, PBB, IMF dan lain sebagainya. Ada banyak kritik terhadap organisasi-organisasi ini. Tapi saya ingin mungkin Pak Tom dan Pak Lutfi memberikan tanggapan bagaimana sikap kita di dalam tatanan dunia yang bersifat rules based ini. Apakah kita tetap harus mengikuti, apakah kita boleh bersifat pragmatis, dan kalau kita lihat case tadinya terkait hilirisasi nikel dan langkah Pak Jokowi, sebenarnya apakah Indonesia sudah berada di dalam track yang tepat? Pak Tom mungkin tadi kan Pak Lutfi sudah. Ya, terima kasih Mbak Samara. Masih punya tambang kan Pak Lutfi? Pak Lutfi ini kaya raya karena salah satu pemilik yang namanya Aman Minerals, tambang tembaga dan emas ya. Jadi apa namanya? Kita tentunya ikut bangga, ya. Tapi sejogjanya negara besar dan ini saya setuju Pak Lutfi, besar hati seperti Indonesia. Ya, dan di survei-survei internasional kita selalu atau konsisten dinilai salah satu negara paling charitable ya, apa bahasa Indonesianya, kayak paling pemberi. Dermawan, terima kasih Mbak Samara. Ya, tapi buat negara yang besar seperti kita dan besar hati seperti kita, ya, kebijakan luar negeri kita harus lebih luas daripada hanya kepentingan sempit seperti mineral dan tambang. Ya, saya sangat ikut bangga bahwa kita menampung pengungsi dari Rohingya, ya, beberapa puluh ribu. Di saat yang sama harus saya sampaikan, waktu Syria pecah perang sipil, Eropa menerima kira-kira 7 juta pengungsi dari Syria, ya, dan sekarang juga tentunya dengan perang di Ukraina juga ada beberapa juta pengungsi dari Ukraina yang diterima di Eropa, ya. Ujungnya yang menurut saya ya penting di dalam mengerti prinsip-prinsip bernegara di kancah internasional itu adalah apa sebetulnya yang membuat negara lain respect sama kita, ya, apa yang buat negara lain mendengar kita dan memberikan kita suatu power atau suatu daya untuk memperjuangkan kepentingan kita di dunia internasional. Yang utama itu adalah trust, kepercayaan, ya. Dan itulah pentingnya kita kembali ke suatu paradigma berluar negeri, ya, berhubungan luar negeri yang berbasis nilai. Ya, kenapa? Karena kalau kita berorientasi kepada nilai-nilai yang fundamental, kita bisa konsisten. Ya, kenapa negara sekecil Singapura bisa begitu direspek, begitu dihormati oleh negara-negara besar adik kuasa, ya. Jadi bagi saya ini bukan bahwa kita tidak berdaya, kita tidak punya apa-apa, kita tidak kuat atau sekedar middle power, ya. Kalau kita tulus, kalau kita punya idealisme, kalau kita berpegang teguh kepada norma-norma, nilai-nilai kemanusiaan, ya kan, keadilan, fairness, justice, itu negara-negara lain akan respect kita dan kita punya power, kita punya kredibilitas, ya. Tapi teman-teman mungkin punya kawan kayak gini nggak? Kawan ini kalau datang tuh ngomongnya duit melulu,
Ya kan, katakan bahkan orang tua kita baru meninggal, dianya datang ngelayat gitu, misalnya, masih jadi nggak beli barang saya? Ya kan, itu kan nggak enak gitu loh. Ya, jadi ada hal-hal yang lebih penting daripada sekedar ekspor atau sekedar investasi. Ya, sekarang juga lingkungan hidup menjadi sangat-sangat penting dengan krisis iklim. Dan ke pertanyaannya Mbak Samara, ya, rules based order, sebuah tatanan internasional yang berbasis aturan-aturan yang kita sepakati bersama sebagai konsensus. Memang sekarang menjadi kacau balau karena konflik geopolitik antara Tiongkok dan Amerika. Ya. Tapi di dalam dunia yang kacau seperti ini, justru kembali kepada nilai-nilai dasar itu menjadi lebih penting lagi, menjadi semakin penting. Ya, karena sebetulnya lawan kita itu bukan each other, bukan siapa-siapa. Ya, lawan kita adalah ancaman yang mengancam kita semua, yaitu krisis iklim, pencemaran plastik, mikroplastik, ya kan, ancaman-ancaman kesehatan publik seperti risiko pandemi, ya kan, secara global obesitas, diabetes, ya kan, dan masih banyak ancaman lain yang sebetulnya mengancam semua negara hampir secara bersamaan gitu. Ya, jadi krisis iklim tidak akan membedakan apakah negara adik kuasa atau negara miskin, semua kita kena. Jadi kita sebenarnya dalam suatu situasi di mana kita benar-benar lagi butuh banget nih kerjasama antar negara. Karena tidak ada satupun negara yang bisa mengatasi ancaman-ancaman ini sendiri. Bahkan kelompok negara-negara bekerja sama juga tetap nggak bisa. Membutuhkan bantuan semua, ya, semua untuk mengurangi emisi karbon, untuk mengurangi polusi plastik, untuk mengatasi ancaman kesehatan publik seperti bakteri yang semakin resisten dengan antibiotik, ya, yang sekarang membunuh lebih banyak orang di seluruh dunia daripada HIV dan malaria. Ya, itu namanya antibiotic resistant superbugs, ya, atau bakteri yang semakin tidak antibiotik itu nggak mempan. Ya, jadi dengan tantangan seperti ini kita harus mendorong kerjasama multilateral. Ya. Dan kenapa bahkan negara yang berseberangan seperti Tiongkok dan Amerika sejognya juga ikut membantu, ikut kerjasama mengatasi hal-hal seperti ini, ya, kepentingan bersama. Nah, ini baru ini baru manusiawi, ya, ini baru mulia gitu loh. Terima kasih. Saya mau kasih 2 pertanyaan ke Pak Lutfi. Yang pertama untuk menanggapi Pak Tom, gitu kan, masih debat gitu kan. Untuk menanggapi Pak Tom kan dari tadi kayaknya udah siap-siap gitu kan. Yang kedua mungkin menanggapi terkait rules base ini gitu Pak Lutfi. Sebenarnya bagaimana sih kita seharusnya bermain gitu? Karena kan memang mungkin ada set of rules yang di-prescribe oleh IMF yang mungkin tidak sesuai dengan misalnya kebutuhan Indonesia gitu. Terkait WTO, kebijakan Pak Jokowi untuk mengajukan banding. Seperti apa Pak Lutfi melihatnya? Okay. Jadi gini, saya minta maaf ya Pak Tom. Saya bilang tadi itu, kita ini sekarang menjadi Cinderellanya dunia. Kita ini waktu urusan Rohingya itu, ketika semua orang menyalahi aturan utama, ketika pengungsi diputar balik di tengah laut, di atas high sea, di tengah laut itu adalah menyalahi aturan internasional. Itu terjadi di mana-mana, dari Italia sampai Perancis sampai Amerika Serikat. Sampai hari ini itu pengungsi di Rio Grande itu menyalahi aturan. Jadi semua orang di dunia ini menyalahi aturan kecuali Indonesia. Ditolak di Thailand, ditolak di Malaysia, kita terima. Dan itu pada saat itu Indonesia dihormati. Dan itu Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala pada saat itu dihormati di mana-mana. Saya mengatakan bahwa
Indonesia pada saat itu adalah Cinderellanya karena kita dihormati, karena kitalah yang menghargai aturan internasional. Dan pada saat itu Pak Tom, yang masalah Rusia itu, kita sebagaimana seluruh dunia di PBB itu kita juga memberikan statement yang keras sesuai dengan ekspektasi dunia. Jadi itu aturan kita selesaikan ya Pak Tom ya, bahwa pemerintah Indonesia sesuai dengan ekspektasi dunia, kita juga menghardik atau kita mengutuk yang dilakukan oleh Rusia. Titik. Bapak dan Ibu, sekarang kita mengalih kepada aturan yang dikatakan oleh Samara tentang bagaimana posisi Indonesia dengan rule base tersebut. Saya katakan sekarang ini, yang dikerjakan sama dunia itu semua sekarang lagi kacau balau. Yang ada pada hari ini adalah semua berdasarkan national interest. Kenapa? Karena terjadi beberapa fenomena dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada beberapa hal yang memicu kejadian tersebut. Yang pertama adalah posisi daripada demografi dunia, di mana negara-negara maju itu sekarang mengalami yang disebut dengan aging society. Aging society di negara-negara maju itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan. Jadi kalau dulu mereka yang terjadi pada saat misalnya GATT atau WTO terjadi pada tahun 70-an itu, mereka ekonominya sedang naik. Amerika menguasai 70% daripada GDP dunia. Hari ini mereka aging society menguasai hanya 30% daripada perekonomian dunia. Chain of rantai pasok itu sekarang juga dikuasai sebagian besar 45% oleh negara berkembang. Jadi permasalahan-permasalahan tersebut mereka merasa bahwa sekarang contohnya steel itu menjadikan Amerika menyebutkan bahwa besi menjadikan national interest terutama bagi Amerika Serikat. Sedangkan harga di Amerika Serikat, jadi ini menyebabkan terjadi sesuatu rekonstruksi yang harus mereka laksanakan. Oleh sebab itu, karena ini adalah national interest, mereka menyebutkan bahwa WTO bukan yang utama di Amerika Serikat. Kita menyelesaikan proses review di USTR untuk General Preference System GSP sampai hari ini 3 tahun sudah mereka tidak menyelesaikan buat Indonesia. Jadi ini merupakan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak akan laksanakan. WTO tidak mempunyai appellate body. Jadi sekarang kita masukkan di dalam appellate body, sekarang itu masalah daripada aturan daripada nikel itu akan 5 tahun akan stuck di sana. Jadi oleh sebab itu sekarang general rule untuk sistem ini tidak akan jalan sama sekali. Oleh sebab itu kita akan manfaatkan ini, kita akan jalankan industrialisasi Indonesia, mudah-mudahan kita akan menyelesaikan industrialisasi sebelum 2038 dan kita akan save daripada middle income trap kita untuk menjadi negara maju atau negara berpendapatan tinggi sebelum demographic bonus kita selesai pada tahun 2038. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tadi udah banyak hal yang dibicarakan sama Pak Tom, Pak Lutfi, tapi saya ingin coba cover semua ini sebelum kita bicara ke Q&A, kayak mau ke Pak Yohanes gitu ya. Dari tadi banyak sekali bicara soal kebijakan ekonomi lah dan juga bicara prinsip pragmatisme dan lain sebagainya, tapi ada satu aspek yang menurut saya menarik dari posisi Indonesia di mata dunia adalah Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, negara ketiga terbesar dari segi demokrasi. Tetapi Indonesia ini kan menganut sistem non-interference, kita tidak non-intervensi gitu. Amerika misalnya sebagai sebuah negara merasa bahwa itu merupakan misi mereka untuk mendemokratisasi negara-negara lain gitu. Misalnya negara-negara berkembang yang ingin menciptakan demokrasi dan lain sebagainya. India sebagai negara demokrasi yang juga cukup besar merasa mungkin lebih baik fokus ke dalam demokrasi dalam negeri mereka. Sebenarnya Pak Yohanes, seperti apa sih seharusnya Indonesia memosisikan dirinya sebagai negara demokrasi terbesar? Saya tahu kita tidak melakukan intervensi, tapi sebagai negara demokrasi yang besar, seperti apa kita harusnya bertindak dan memosisikan diri? Pertama-tama sebetulnya saya mau balik dulu ke yang tadi diskusikan oleh Pak Alexius dan Umar gitu. Ini nggak akan terlalu jauh detailnya gitu. Bahwa memang kalau kita kan lihat kembali ke Undang-Undang Dasar 45 gitu, katanya kan ke soal menciptakan perdamaian dunia. Nah itu kan yang tadi dibilang seperti itu kan sebetulnya ya katanya prinsip nilai kita gitu. Nah pertanyaannya sebetulnya apa sih kepentingan kita gitu? Sebenarnya apakah kepentingan kita negara itu apa sebetulnya? Apakah kita memang memerlukan untuk penyebaran demokrasi atau tidak gitu.
kalau misalnya memang diperlukan ya menurut saya memang kita perlu menyebarkan demokrasi, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita masih tidak perlu ya kenapa? Jadi soalnya masalahnya itu yang jadi masalah buat saya kalau tiap kali orang bilang oh kebijakan luar Indonesia kembali ke dua hal, yakni bebas aktif dan ke Undang-Undang 45 gitu. Karena ya itu semua didefinisikan. Waktu kita bilang menciptakan perdamaian dunia itu apa maksudnya? Apakah berarti kita harusnya mengirimkan semua pasukan perdamaian kemana-mana gitu? Ke Ukraina kirim pasukan, ke Palestina serbu Israel sekarang, ke Myanmar kirim pasukan? Kan itu tidak gitu, karena tidak realistis. Jadi ya kembali kepada batanya dua menteri ini, ya sebetulnya ya ini dua-duanya, saya gak berani terlalu keras juga gitu, takut dimarahin serem. Tapi ya itu gitu. Tapi ya kita sebetulnya ini kita lihat ini ada dua pertumbuhan atau dua paham yang sebenarnya dua-duanya benar. Pragmatisme dan idealisme. Pragmatisme apa idealisme? Ya seperti Pak Lembong tadi bilang ya sebetulnya ya nggak ada artinya, orang nggak percaya gitu. Tapi di sisi lain idealisme tanpa pragmatisme juga ya kita dapatnya rugi terus gitu. Jadi makanya ya diperlukan ya sebetulnya pertama definisikan dulu gitu. Oke kita punya core interest dengan perdamaian dunia gitu. Itu ideal, tapi yang feasible-nya mana? Realitasnya di mana gitu. Itu yang sampai sekarang tidak pada diperdebatkan di Indonesia di sini gitu. Saya udah banyak seminar dan semuanya balik lagi ke perdamaian dunia, tapi tidak ada yang mendefinisikan apa sih yang kita mau tentang perdamaian dunia gitu. Itu paling pertama yang paling penting. Kedua, waktu kita bicara soal bebas aktif juga sama gitu. Apa itu bebas aktif? Sebetulnya kalau kita mau ngomong soal bebas aktif, saya mau balik lagi ke bapaknya kebijakan bebas aktif, bukannya Bung Hatta gitu. Bung Hatta memang yang memformalisir pada akhirnya. Tapi sebelumnya itu ada yang namanya Sultan Syahrir. Kalau kalian baca buku judulnya Perjuangan Kita, itu di situ argumennya satu, bahwa dunia itu terbagi dua, Rusland versus Amerika Inggris. Di mana Indonesia itu berada dalam kawasan daerah pengaruh Amerika Serikat dan Inggris. Jadi kalau waktu itu kita ngusir Belanda, percuma. Kenapa? Ujung-ujungnya mereka datang. Jadi apa? Jadi kalau kita merdeka pun gak akan lama, pasti nanti serbu lagi sama mereka. Dan kita masa waktu itu oke lah kalau kata Tan Malaka, iya kita hidup sampai mati pakai bambu gunjing segala. Tapi realitasnya tembak semua mampus ya selesai gitu. Nah kan, makanya kenapa kemudian saya bilang ya oke lah kita perlu minimal pengakuan kedaulatan di Amerika Serikat. Amerika Serikat ngasih kita de facto di jure, kalau kita nggak akan selamat gitu. Makanya kenapa kita dapat Linggarjati, dapat Renville, dua-duanya nyebelin. Kita kehilangan wilayah kita de facto cuma kasih Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, sih yang hijrah lain sebagainya. Tapi itu pragmatisme, bukan idealisme gitu. Karena tujuannya nanti Amerika Serikat kasih kedaulatan, ada risk juga nggak apa-apa. Kenapa ada risk nggak apa-apa? Itu penduduk paling banyak siapa? Jawa. Pemilu, referendum selesai, risknya selesai, NKRI balik lagi, dan itu terjadi tahun 50-an. Dan Belanda tahu, makanya kenapa dia ngirim agresi militer 1-2. Karena memang di sana gitu asalnya. Jadi sebetulnya dari awal pun sebenarnya founding father kita yang nggak idealis banget gitu. Dia udah nyampurin pragmatisme sama idealisme. Idealisme memang ada nilai-nilai yang memang kita pertahankan, tapi pragmatisme ya lihat dunianya mau ngapain. Kalau China menguntungkan ya kita, Hatta juga bilang, wah kita harus benar netral ya. Seperti Pak Umar tadi, gak ada itu. Kalian baca bebas aktif di pidato Hatta itu. Hatta sendiri di artikelnya yang foreign policy menekankan netralitas itu, bebas aktif itu bukan netralitas. Karena kita beraliansi, kita melakukan alignment, nggak beraliansi ya. Kalau saya beraliansi itu tentara dan semua nangkap saya bahaya. Kalau kita alignment sama apa? Kalau kita pasang untung dengan Amerika ya, alignment sama Amerika. Untuk ada Rusia, alignment sama Rusia. Pertanyaannya kepentingan kita bukan di sana. Nah, jadi sebetulnya yang saya bilang gitu kepada Bapak Menteri, ini jangan marahin tolong bisa begini. Dia udah serem gitu kemarin. Nah, itu ya pada dasarnya dulunya benar itu. Tapi yang mau saya bawa di sini adalah ya kenapa kita nggak di tengahnya di sini gitu. Dan itu yang sampai sekarang belum ada diperdebatkan. Dan saya rasa mungkin itu juga perlu buat kalian mahasiswa, ayo besok nanti kirimnya paper ke saya 5 halaman ya. Nah, ya itu. Ya tolong pikirkan apa sebetulnya yang harus menjadi grand strategi kita gitu. Apa sebenarnya tengah-tengah di sini gitu. Coba kita pikir ulang sebenarnya bebas aktif itu apa gitu. Ya. Ini
menarik sekali gitu karena sebenarnya meskipun berbeda-beda gitu ya, tetapi semuanya sepakat bahwa sebenarnya kita tetap harus mencari titik. Tidak banyak perbedaan di atas panggung ini, sebenarnya lebih banyak kesamaan. Hanya caranya saja yang kadang berbeda-beda bagi para pelaku gitu kan, bagi para pelaku yang ada di sini, Pak Yohanes. Biar nggak dimarahin Pak. Tenang Pak. Ini dari tadi sudah banyak yang senyum-senyum, sepertinya banyak yang mau bertanya. Mungkin saya buka pertanyaan ke floor gitu ya. Yang mau bertanya siapa saja. Satu di sini masnya yang pakai kacamata. Terima kasih Kak Samara atas kesempatannya. Saya Dino Ardiansyah dari Centennials. Saya ingin bertanya untuk para narasumber, terkhusus untuk Pak Lutfi dan juga Pak Tom Lembong. Nanti mungkin boleh ditambahkan. Menarik sekali teman-teman apa yang dibahas di sesi ini. Saya ingin bertanya, apakah dengan kita berpindah ibu kota negara Nusantara ini menjadi sebuah grand design strategi tadi, ya kan? Yang baik gitu untuk kita anak-anak muda khusus Gen Z. Apalagi Gen Z kita tahu juga gampang overthinking, gampang FOMO, gampang insecure gitu kan. Kita suka mikir apakah ini secara geopolitik, secara geostrategis berbahaya apa enggak? Karena kan ini kan lebih dekat dengan apa ya? Dengan daerah-daerah yang lebih rawan untuk ada konflik gitu ya. Padahal orang ngomong kalau di Jakarta kayaknya udah cukup deh. Tapi apakah dengan memaksakan ke ibu kota negara ini menjadi sebuah grand design yang strategis tadi atau tidak gitu? Saya mungkin mau nanya itu tuh ke para narasumber ya. Pandangannya seperti apa? Apakah ini grand design yang strategis untuk kebijakan Indonesia untuk luar negeri atau justru menjadi suatu hal yang berbahaya juga gitu? Mungkin butuh pencerahannya supaya kita Gen Z ini nggak overthinking teman-teman ya, nggak insecure, dan kalau emang ternyata itu hal yang baik, ayo kita dukung bersama-sama karena Gen Z orangnya FOMO gitu. Terima kasih Kak Samara atas kesempatannya. Terima kasih. Mungkin kita kumpulkan dulu. Baik, selamat siang. Saya Wijaya. Pertanyaan saya adalah, kalau dulu di para founding father kita berjuang dari kita kehilangan wilayah, kemudian melalui diplomasi kita bisa mendapatkan wilayah kembali. Nah sekarang di era sekarang itu kita banyak kehilangan nilai ekonomi. Bagaimana strategi kita biar kita bisa mendapatkan kedaulatan ekonomi kembali? Nggak usah jauh-jauh ke Amerika, bagaimana kita bisa bersaing dengan Singapura? Terima kasih. Nah contohnya sekarang siapa sih investor terbesar di Indonesia? Singapura. Siapa sih yang paling powerful di ASEAN? Apakah Indonesia? Saya kira tidak, Singapura. Bagaimana kita bisa memposisikan Indonesia at least bisa sejajar dengan Singapura? Terima kasih. Pak Lutfi, ini saya ingat Pak Lutfi ini karena ada istilah ABG katanya. Angkatan babi gue katanya. Jadi orang tua beliau ini adalah angkatan kami ya. Jadi beliau ini memang ya, tapi luar biasa Pak Lutfi sudah menjadi seorang yang apa. Nah, di sini juga saya ketemu dengan Pak Jemadu ini. Sama-sama sebagai akademisi. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Nazaruddin Nasution. Saya diplomat dan sekarang menjadi akademisi. Ada hal yang menarik dari pembicaraan tadi semuanya. Yang pertama, apabila bicara tentang pragmatisme dan idealisme, saya teringat bahwa seorang yang bernama Soekarno itu sangat berjasa untuk politik luar negeri Indonesia. Kenapa saya katakan berjasa? Karena beliaulah yang meletakkan dasar-dasar untuk memperjuangkan apa yang disebut dengan anti-imperialisme. Saya kira dari sejak dahulu tahun 45 sampai tahun 55 konferensi Asia Afrika, sehingga banyak sekali negara-negara di Afrika, sejumlah 33 negara merdeka karena deklarasi Bandung. Jadi ini salah satu jasa dari Bung Karno yang menurut saya sangat memperjuangkan masalah idealisme itu. Kemudian beliau juga sangat berusaha untuk memperjuangkan masalah idealisme ini dalam rangka tatanan dunia baru. Kita ingat bahwa beliau adalah orang yang sangat ingin mengadakan perombakan dari PBB, sehingga PBB itu bisa mencerminkan kepentingan dari apa yang disebut dengan negara-negara berkembang yang ada di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Oleh karena itu, kalau misalnya ini memang terus digaungkan apa yang diperjuangkan oleh Bung Karno dahulu dengan gerakan non-bloknya, dengan upaya-upayanya untuk melakukan perubahan dunia baru, ini menunjukkan bahwa Indonesia punya leadership di dalam hubungan internasional ya. Nah, terutama kalau kita kaitkan bahwa
pada zaman Pak Harto juga memang kita punya leadership juga dengan ASEAN yang dicetuskan oleh Pak Harto itu. Tapi leadership ini kemudian tidak berwujud di dalam perkembangan-perkembangan di bidang ekonomi. Nah inilah mungkin yang barangkali kita melihat sangat tertarik apa saja yang disampaikan oleh Pak Thomas Lembong dan Pak Lutfi tadi dalam bidang ekonomi. Di dalam pemerintahan Jokowi sekarang ini, masalah aspek praktik pragmatisme dalam bidang ekonomi lah yang menjadi national interest kita. Dan ini kalau saya ingin tanyakan kepada teman-teman yang lain yang melihat pada aspek kepeloporan Indonesia, tentu saja yang kita harapkan adalah jangan sampai Indonesia hanya mengurus dirinya sendiri saja, meninggalkan ASEAN, meninggalkan non-blok, meninggalkan kelompok 77 dan sebagainya. Saya kira itu yang kita perlu kembalikan pada Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin penanya yang satu lagi yang pakai baju hijau tadi. Saya Taris, mahasiswa S2 Universitas Bakri. Kebetulan saya waktu itu diberi tugas oleh dosen saya untuk mengamati proyek kereta Wus yang ternyata setelah saya observasi kereta Wus ini kerjasama dengan China B2B yang memiliki proyek harus hutang dengan kereta kerjasama dengan China itu sekitar 112 miliar lebih dan beberapa syarat lainnya. Dan bahkan jaminan hutangnya itu dana APBN kita. Saya mau bertanya bagaimana menanggapi jika kita mengalami politik isu terhadap suatu negara misalkan China dari Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Luar Negeri, apa dampaknya jika kita memiliki proyek dalam suatu negara yang memiliki hutang sangat besar yang otomatis memakan waktu sangat lama untuk hutang-hutang tersebut lunas, sehingga jika kita memiliki politik isu dengan negara tersebut otomatis akan mengalami suatu masalah dan kita mengalami kendala sebagai generasi muda yang kedepannya nanti kita mengalami beban hutang yang banyak. Bagaimana cara menanggapinya hal tersebut? Lalu bagaimana kita memfilter negara-negara yang sekiranya bagus untuk mengalami diplomasi yang baik, seperti contohnya Belanda. Kebetulan saya kenal dengan Duta Besar Belanda dan saya juga melihat beberapa program-program dari beliau itu sangat bagus. Mr. Lambert sangat memberikan banyak proyek besar untuk Indonesia, kerjasama untuk dampak masa depan seperti generasi-generasi muda. Mereka melakukan kerjasama dengan beberapa universitas, salah satu contohnya Institut Kesenian Jakarta yang kebetulan ibu saya wakil rektor IKJ. Itu sangat memberikan banyak workshop dan seminar dan program beasiswa sehingga otomatis itu akan berdampak positif pada generasi muda yang akan datang. Sedangkan kita kerjasama dengan negara yang tidak ada feedback tapi kita memiliki hutang banyak pada negara tersebut, bagaimana ya untuk mengalami multilateralism itu dulu kita percaya penuh bahwa PBB menjadi sandaran kepada kita kemudian untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dunia. Saat ini yang terjadi adalah unilateralism, bahwa ada bangsa-bangsa yang merasa bahwa they can take things into their hands dan dunia akan menjadi lebih baik versi mereka. Ini yang harus kita lawan dengan salah satunya adalah menyuarakan terus reformasi di PBB. Itu mungkin dari saya. Silakan Pak Alexius, Pak Alexius. Baik, terima kasih. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan tadi sangat brilian karena dari apa yang saya catat itu semuanya bisa dipadukan ya di dalam apa yang ingin saya jawab. Jadi saya melihat dulu dari pemikiran Bung Hatta sendiri mengenai bebas aktif itu, dugaan saya dulu ide brilian itu pada saat Bung Hatta memperkenalkannya itu, beliau hanya memikirkan externally imposed constraints, ya. Jadi kendala yang kita hadapi tapi yang datang dari luar. Nah, generasi kita sekarang ini harus memikirkan dua-duanya, ya, externally imposed constraint dan juga jangan lupa, ya, kita bisa bebas aktif itu kalau kita juga bisa mengatasi domestically imposed constraint. Maksudnya constraint yang datang dari dalam negeri kita sendiri. Nah,
terkait hal itu, saya pikir tadi kembali ke soal pragmatisme itu penting untuk kita tanyakan, terutama untuk mahasiswa generasi muda, bahwa pragmatisme itu pada akhirnya at what cost and at whose price, gitu ya. Biayanya berapa dan siapa yang akan menanggung, dan itu terkait lagi juga dengan pertanyaan tadi dari Mbak ya tentang utang luar negeri ya. Dan di dalam hubungan internasional kita tahu ada yang namanya fenomena debt trap ya, jebakan utang. Kita utang untuk bayar utang lagi. Nah, pertanyaannya atau kewajiban kita semua untuk bertanya adalah apakah kita menuju ke arah sana, gitu kan? Kalau menuju ke arah sana berarti biayanya besar sekali pragmatisme itu, dan itu harus kita cegah, karena nanti yang akan membayar itu adalah rakyat, gitu kan? Masa depan ya, generasi muda dan juga anak cucu kita akan membayar itu. Jadi jangan sampai bangsa ini akan terjebak dalam jebakan utang. Nah, terkait dengan hal itu ya, penting di dalam diplomasi itu agar kredibel. Bagaimanapun diplomasi itu harus ada basis materialnya, itu terkait kedaulatan ekonomi. Diplomasi itu bukan hanya sekedar skillful di dalam meyakinkan orang, tapi akhirnya kredibilitas demokrasi kita bergantung juga kepada kekuatan real bangsa ini, ya, kekuatan materialnya. Material itu adalah ekonomi, militer, dan teknologi. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, kalau bangsa ini bergantung kepada bangsa lain dalam hal yang strategis esensial, contoh food, kita sangat lemah. Kita bicara apapun tidak ada gunanya. You are weak indeed kalau Anda bergantung pada orang lain, pada kebutuhan survival Anda. Nah, kita tidak boleh bergantung kepada bangsa lain dalam hal-hal yang sifatnya esensial, ya, yang bersifat to be or not to be, soal makanan, ya, soal soal teknologi, soal-soal yang esensial, soal energi. Disitulah basis dari diplomasi yang kredibel itu. Ya, terima kasih Pak Alexis. Tadi Pak Rizky mau menambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit ya, soal kedaulatan ekonomi. Ada dua cara untuk memahami kedaulatan. Pertama adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Lutfi, soal bagaimana kita punya kedaulatan atas sumber daya kita. Jadi kita bisa ngolah, kita bisa kemudian punya kedaulatan atas ketika kita misalkan yang jadi komoditas utama dalam ekonomi politik global saat ini. Tapi kita juga harus memahami bahwa kedaulatan itu juga punya dimensi yang lain, yaitu dimensi yang sifatnya objektif. Tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk kemudian memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam bentuk pembangunan, menambah kapasitas fiskal kita misalnya, atau kemudian itu untuk kemudian bisa jadi hanya untuk ada implikasi yang lain. Nah, yang kalau kita bicara tentang kedaulatan ekonomi seperti dikatakan tadi Mbak Yada Bakri soal WUS misalkan, penting untuk kemudian memandang kedaulatan itu secara kritis. Kita mungkin tidak usah bicara soal debt trap impact, tapi kita juga harus melihat apakah dengan misalkan kita engagement dengan satu negara dengan negara lain, dan alasannya adalah untuk kemudian mendorong kedaulatan ekonomi, kita punya cost atau kita punya implikasi bagi cara kita untuk bernegosiasi dengan negara lain. Dan ini yang kemudian kita khawatirkan, jangan sampai kemudian praktik diplomasi kita, vote kita di UN General Assembly tersandera oleh kemudian hubungan perdagangan kita dengan negara yang lain. Nah, ini yang saya kira menjadi penting untuk kemudian integrasikan antara kebijakan ekonomi, perdagangan, pertahanan, dan diplomasi. Ya, kalau tadi kita mungkin disebut oleh Pak Dino Patijalal tadi di pagi hari, kita akan perlu kemudian grand strategi yang lebih komprehensif ke depan, dan itu kemudian perlu visi presiden yang lebih kuat. Sebagian tambahan sebenarnya bukannya saya mau cari ribut ya Pak Lutfi, ya, tapi besok ke Pak Jokowi itu bukan orang yang paling pertama mengkritik PBB gitu. Pak Bung Karno itu keluar dari PBB dan memberikan 1 Desember 1964 itu. Tapi tadi kan kita ngomongin soal itu ya, pertama kritik PBB siapa? Itu sebenarnya. Tapi anyway, jauh ke side itu cuma trivia sejarah gitu. Tapi kembali sih, menurut saya sih yang jadi masalah di sini adalah memang kita pun di sini mau mendefinisikan dulu gitu. Sebenarnya pragmatisme itu apa? Sebenarnya, dan saya pun sebenarnya
agak keberatan kalau dibilang wah pragmatisme itu selalu buruk gitu. Karena walaupun saya tadi udah bilang pragmatisme itu juga harus ada idealnya gitu. Tapi di sisi lain kita perlu definisikan di sini gitu. Pragmatisme yang dibilang jelek itu kayak gimana sebetulnya? Apakah dengan memaksa untuk membuka memaksa untuk hilirisasi industri bukan sesuatu yang buruk? Saya rasa kok tidak gitu. Walaupun mungkin juga itu ya saya bukan ekonom gitu. Mungkin ekonom ada yang keberatan karena bilang ini mungkin tinggal untuk jangka panjang. Nah, tapi di sini makanya yang saya sering lihat terlupakan dalam debat-debat diskusi seperti adalah ya mendefinisi nilai dasarnya sendiri gitu. Pragmatisme itu apa? Kita tiap kali ujung-ujungnya adalah mengkritik Pak Jokowi atau mengkritik argumennya Anies atau Pak SBY dan lain sebagainya dengan ya kesederhana, pragmatis, ideal. Tapi kita sendiri malas dalam membongkar sebenarnya pragmatisme apa sih yang jelek itu. Kalau misalnya Pak Jokowi sendiri nggak salah waktu dia bilang ngapain sih gue ke ASEAN gitu, itu bosan sekali gitu. Di sana Ghana nggak ada itu. Nah kalau gitu ya mungkin kesalahannya Pak Jokowi kalau gitu ya tolong bereskan ASEAN. Karena kita Indonesia itu punya kepentingan di ASEAN. ASEAN itu dari dulu dibuat adalah sebagai alat kita untuk menjaga agar Asia Tenggara itu tetap menjadi halaman kita. Amerika Serikat keluar, China keluar, Rusia keluar, punya kita. Itu ASEAN dari dulu dibuatnya. Makanya kan waktu itu Malaysia bilang Indonesia itu kita harus buat kawasan netral di Asia Tenggara, digaransi Amerika Serikat, itu China dan Rusia. Indonesia bilang nggak boleh. Yang bisa menggaransinya cuma kita sendiri saja, maksudnya Indonesia. Nah, jadi makanya Malaysia bilang ini ambisi imperialisme Indonesia nggak habis-habis. Ya, karena memang buat kita dari dulu ASEAN itu ya background kita. Jadi kalau Pak Jokowi bilang, waduh bosan gua di ASEAN, ya harusnya ya kita perbaiki. Nah itulah makanya kenapa ya kita harus pikirkan ulang sebenarnya kita gas strategi itu kemana. Ya presiden baru siapapun nanti mau Pak Prabowo atau Pak Gibran atau Jen Etes atau itu harus kita pikirkan sebetulnya gitu. Jadi ini gas strategi yang baru gitu. Baik, oke, saya mau kasih pertanyaan yang spesifik karena ada pertanyaan spesifik. Terakhir mungkin sebagai penutup ke Pak Tom, ke Pak Lutfi karena ada yang belum dijawab tadi terkait IKN gitu. Bagaimana kita memandang IKN? Karena menurut saya IKN ini sesuatu yang sangat penting, perdebatan yang sangat penting. Di satu sisi kita tahu Jakarta bebannya berat dan bagaimana IKN akan menjadi sebagai sebuah center baru. Bagaimana dunia akan melihat Indonesia dengan ibu kota yang baru. Silakan Pak Tom. Silakan Pak Tom spesifik jawabannya. Mungkin dalam satu rangkaian bisa menjawab 3 pertanyaan. Ya. Mulai dari Mas Uja tadi, betul sekali bahwa investor luar negeri nomor 1 di Indonesia adalah Singapura. Dan betul sekali itu tempat pulau kecil dengan penduduk 6 juta orang, ya. Tapi lebih dipercaya. Itu bukan uang Singapura ya yang masuk ke Indonesia. Itu uang India, uang Eropa, uang Tiongkok, uang Amerika masuk ke Singapura dulu, baru dari Singapura masuk ke Indonesia. Ya, kenapa? Kenapa arusnya seperti itu? Ya, balik lagi, kepercayaan. Mereka percaya dengan Singapura, lebih dari mereka percaya dengan kita. Persisnya apa? Sistem hukum dan pengadilan. Jadi mereka tahu kalau ada masalah dan mau tuntut menuntut, itu pengadilan di Singapura tidak korup. Ya kita tahu persis. Apalagi dengan drama di MK. Dengan ketua KPK menjadi tersangka. Bagaimana kira-kira kedaulatan kita? Bagaimana kira-kira respect negara-negara lain terhadap kita? Ya, dari segi hukum. Hanya satu contoh ya. Satu lagi sumber kepercayaan, kredibilitas. Itu adalah tadi Prof. Aloysius sudah menyampaikan penting sekali, Pak Rizky ya tadi yang sebut kebijakan yang rasional. Ya, jadi Singapura itu sangat rasional dan sangat konsisten. Ya. Dan sekaligus menjawab tadi Mbak IKN Taris. Mungkin Pak Tom, IKN ya. Apakah rasional untuk menggelontorkan 460 triliun rupiah untuk IKN, untuk memindahkan 2 juta warga kita ke satu titik, hanya satu titik loh di Kalimantan Timur.
Ataukah ada cara-cara lain untuk menggunakan anggaran tersebut yang mungkin lebih produktif? Ya, ini kita akan dinilai oleh investor, oleh negara-negara lain seberapa rasional sebetulnya. Ya, kereta cepat Jakarta Bandung 120 triliun, anggaran Kementerian Pertahanan tahun depan 400 triliun. Ya, jadi memang betul sekali tadi yang Mbak Taris tanyakan dengan sangat sopan, dengan sangat hati-hati, kita akan diwariskan jumlah hutang yang luar biasa, ya, ratusan triliun bahkan ribuan triliun. Apakah ini semua sudah digunakan untuk manfaat-manfaat yang paling rasional, yang paling baik buat negara? Kenapa ini penting? Tadi banyak yang menanyakan, apa sebetulnya membuat kita bisa benar jadi daulat? Apa yang bisa membuat kita jadi bisa berdaya saing? Jawabannya adalah di kita, kesehatan dan pendidikan. Ya. Jadi bukan hanya perangkat keras, bukan hanya hardware, bukan proyek mercusuar, bukan kereta api, bukan jalan tol, bukan gedung-gedung mewah, gedung-gedung perkasa, tapi human capital kita, ya, manusia kita, ya. Singapura itu bisa begitu sukses, dan negara-negara maju begitu sukses karena kesehatan publik. Mereka punya masyarakat yang sangat sehat, ya, secara kesehatan publik, terdidik, terampil, berpikir secara logika, ya, kuat di matematika, di sains. Itulah yang ujungnya akan membuat kita bisa berdaya saing dan bisa berdiri tegak dan bisa berdaulat di dalam kompetisi regional dan internasional. Baik, Pak Lutfi, spesifik mungkin sebagai penutup, seberapa penting IKN untuk kita? Saya minta maaf ya, waktunya ditutup dulu. Karena permasalahan kita adalah real. Jadi jawabannya juga mesti real. Indonesia 2045 permasalahannya real. Penduduk Jakarta dan Bandung sesuai dengan perhitungan BPS jumlahnya 75 juta. Indonesia akan menjadi negara demokrasi terbuka yang nyata dan menjadi negara ekonomi dengan kekuatan keempat terbesar di dunia. Insya Allah akan menjadi negara berpendapatan terbesar dengan pendapatan $23.000 per kapita. Keempat di dunia. Untuk itu, kita juga mesti memikirkan polusinya. Kira-kira dengan 75 juta, artinya polusinya di Jakarta karena negara demokrasi, tidak bisa memindahkan pabrik tutup kayak di Cina, negara komunis. Itu bisa 500. Milenial mau punya udara 500 polusinya. Punya opsi, bisa pindah keluar negeri, keluar kota atau tidak. Tinggal di Jakarta mungkin ongkosnya jauh lebih mahal daripada di kota lain. Jadi itu adalah clear and present danger. Ini adalah sesuatu yang nyata di depan mata. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kita mesti memikirkan permasalahan masa depan dengan solusi nyata, dengan persoalan yang mesti diselesaikan di masa yang akan datang. Untuk itu, opsi itu mesti dipikirkan juga. Jadi Bapak dan Ibu, ini IKN itu mesti juga dipikirkan sebagai opsi. Dan itu ongkosnya juga bukan bisa diselesaikan masa yang akan datang. Ya, satu. Yang kedua, hidup pada hari ini, seperti yang dikatakan oleh profesor-profesor tadi itu, kita ini hidup di zaman namanya Thucydides trap. Thucydides itu adalah perjuangan bangsa Athena dan Sparta 2000 tahun yang lalu. Jadi sekarang ini kita hidup antara zaman Cina dan Amerika Serikat. Siapa ketika itu terjadi? Hanya ada 4 kali yang tidak berakhir dengan perang. Dan ini sekarang dinavigasi oleh Pak Jokowi. Kalau berakhir dengan perang, abad Asia
akan menjadi tidak kenyataan dan kita tidak akan berakhir menjadi bangsa berpendapatan tinggi. Oleh sebab itu kita mesti berdiplomasi dengan baik untuk menjadikan bangsa yang sejahtera. Oleh sebab itu diplomat-diplomat Indonesia, milenial-milenial Indonesia mesti berdiplomasi dengan cerdas. Dengan itu kita mesti bisa menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dengan begitu Bapak dan Ibu, kita juga mesti cerdas karena dengan begitu kita juga bisa mengakali dunia, mengakali Cinanya, dan juga bisa berdiplomasi dengan baik dengan Amerika Serikat. Dengan begitu kita menghasilkan nilai tambah tinggi dengan or kita yang tinggi, supaya pada tahun 2045 kita mendapatkan per kapita 24.000. Kita menjadi bangsa yang bermartabat, kita bisa menjadi bangsa yang sejahtera, dan selalu Indonesia yang hebat. Terima kasih. Terima kasih para pembicara yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga teman-teman. Mungkin untuk menutup saya mau cuma kutip satu doktrinnya Aristoteles saja. Aristoteles punya satu doktrin, yaitu doctrine of the mean, doktrin titik tengah. Menjadi tengah itu nggak selalu harus betul-betul berada di tengah. Kadang dinamikanya dan situasi politiknya membuat kita harus berada di kiri atau berada di kanan. Tetapi itu adalah bagian dari menjadi tengah. Karena tidak selalu menjadi tengah itu menjadi netral gitu. Jadi salaman dulu gitu kan. Orang-orang di atas ini saya kira sepakat bahwa kita harus menjadi tengah, karena menjadi tengah itu tidak harus menjadi netral, tapi menjadi tengah itu saya percaya adalah di Indonesian Way. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kita berdiri tetap di stage karena ada beberapa token of appreciation from FPCI. Kita ada token of appreciation sama dulu ya. Kemudian Pak Yohanes, Pak Lutfi, ya. Oman, Yohanes, Pak Tom, di sebelah situ. Oke, kita foto dulu ya. Oke, siap. Lihat sini Bapak, Ibu. Pak Dubes bergabung? Gabung aja. Siapa? Teori dan ini gak jelas ini ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sesi diplomasi ekonomi. Untuk itu para hadirin dipersilakan untuk mengambil tempat karena sesi selanjutnya akan segera mulai. Ayo. Diplomasi ekonomi. Ya, kebetulan itu teman saya. Ya, para hadirin kita akan segera memulai mohon untuk segera mengambil tempat duduk. Ya, para hadirin dipersilakan untuk mengambil tempat duduk kembali atau segera mobilisasi ke ruangan selanjutnya untuk sesi selanjutnya. Ya. Di ruangan ini akan langsung Oh ya, tetap saya cuma ya menyampaikan. Oke ya. Oke, thank you. Sekarang memulai sesi selanjutnya. Oh iya. Di ruangan yang sama akan berlangsung sesi diplomasi ekonomi. Untuk itu para hadirin dipersilahkan untuk segera mobilisasi.
cara membentuknya. Kok lucu? Oh,